Memang kita harus main apa di depan layar dan di belakang layar dong. Iya. Ya pada saat berhadapan dengan anggota kita harus menunjukkan sifatnya adalah membesarkan hati, memberikan jalan keluar, bahwa kondisi ini ada juga dialami kita semuanya. Pertanyaannya badainya mau dikelarin apa enggak? Iya. Bener nggak? Bener. Iya kan? Badai Jangan pasti semuanya berlalu. tergantung dari kuasa alam dong. Bener nggak? Let's talk it. Let's go! Kembali lagi kita di saluran inspirasi, aspirasi, Edukasi dan motivasi. Ya. Pak Sony, kita ketemu lagi nih di Iya. saluran yang benar-benar ditunggu sama talker nih kan? Iya, betul. Kali ini Istilahnya apa? Talker. Talker. Iya. ya kan? Audiens kita talker. Kita talker ya kan? Oh, kan kayaknya lebih gimana gitu. Iya. Itu kebanyakan manusia tinggi dan keker. Tinggi dan keker. Oke, jadi Talker. tinggi dan keker, jadi rata-rata tuh bodinya tuh Yes. tidak Iya. standar ya. Iya, standar. Tinggi dan Kelihatan kok dari pas saya. Masih belum yang di behind the scene nih. iya. Nih, kayaknya nih gestar kita kali ini ceria nih, semangat banget kan ya. Ini orang yang benar-benar membawahi anggotanya tuh variannya banyak banget. Bervariasi. Bervariasi. Semua industri wedding ada di situ. Ada cuy. Apa yang ada? Nanti kita tanya. Iya. Ya kan? Kita langsung aja nih perkenalan. Iya. Sama nih Pak Tony, tamu Ini kita. sudah ada sekarang, ada Pak Andi Oyo. Halo, hai Talker. Kebetulan beliau adalah ketua Abgindo ya. Ya. Oh. Boleh dong cerita dikit. Oke. Mas Andi, Ya, Abgindo mulai dari tuh- Abgindo tuh Tentang apa? Abgindo ya. Iya dong. Iya. Abgindo itu apa sih? Abgindo ini sudah 33 tahun ini Waduh. bulan Oktober nanti Oke. insya Allah, dan nanti kalau kita adakan anniversary kita undang nih teman-teman semuanya ya. Oh, Wih, my. mantap. Abgindo awalnya adalah diinisiasi oleh almarhumah Ibu Diana. Hmm. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merangkum, membuat sebuah wadah vendor-vendor pernikahan yang ada di Indonesia. Saat itu masih base camp-nya ada di Jakarta. Nah, pada saat mereka dikumpulkan, tujuan utama adalah bagaimana nih cara membuat pameran supaya bisa menampilkan para vendor-vendor ini untuk bisa menjual produknya. Nah, Oke. Abgindo itu awalnya berdiri. Kalau tadi Mas tanya apa sih yang nggak ada di Abgindo? Apa yang nggak ada? Nah, pertanyaannya Balik itu lagi kan, bertanya ya. apa yang nggak ada? Iya. Istilahnya itu adalah kalau nggak ada apa lu mau gua ada, Ada, ya. gitu. Nah, kita bagikan dalam 14 klaster. Kalau ditanya variannya tadi di info, wah banyak banget. Udah kayak COVID. Ada Lu, klaster, ada varian. Ya, Covid baru 2 coy. Oh, Ini iya. 14 klaster loh. nah, sebenarnya klaster itu kita tidak terinspirasi oleh COVID loh, tapi Oh, enggak ya? inspirasinya adalah dari komplek perumahan Mas. Oh, gitu. Gitu. Siap. Karena gini, kalau ditanya apa aja ada, nah bagaimana cara merangkum mereka dalam sebuah bidang ini kan yang menjadi agak menjadi membingungkan kan. Akhirnya Iya. kita menyederhanakan, sederhana aja udah ada 14 klaster. Iya. Sederhana aja ya. Sederhana aja ada 14 klaster. Bidang usahanya ada 14 ya. 14 klaster. Nah, kalau apa aja nanti kita japrin aja deh. Oke, siap. Oh, Ya, terlalu panjang terlalu ngebahas panjang, itu. nanti terlalu Abgindo Talk nanti bikinnya kan. Gabung di Abgindo Hmm. sebelum sekarang menjabat sebagai ketuanya nih tahun berapa Mas Andi? Saya itu terpilih jadi ketua umum Abgindo tuh tahun 2019. Oke. Nah, itu melalui Munas yang ke-9. Hah? Terus kemudian latar belakang saya sendiri itu adalah wedding organizer. Awalnya Oh, MC, kemudian iya. wedding organizer sejak tahun 2004. Oh iya. Di Abgindo saya bergabung karena saya lihat ini wadah yang oke nih. Gimana saya sebenarnya saat itu pengen tahu siapa sih kompetitor saya yang resmi ada yang bisa saya ketahui. Kan kadang-kadang kita kalau pada saat kita mulai sebuah bisnis kan kita harus tahu dong siapa pemain di bidang yang sama. Iya, Nah, tujuannya di situ. benar. Ternyata ya ada jalan dari Tuhan yang mengarahkan pada saat Munas kemarin saya terpilih sebagai ketua umum Abgindo. Oke. Ada challenge tuh Ada challenge ya? 2019 tarian sekarang. Iya. 2019 itu ya karena Abgindo itu sudah 31 tahun, boleh dibilang kan udah lama. Iya. Plus minus asosiasi lama itu kalau kelamaan ya antar pilihan gini, orang sudah sangat tahu atau orang sudah menjadi tidak tahu karena mungkin asosiasi tidak terlalu aktif lagi. Iya.
Terbuka saja compare sama PPJI. PPJI kan sangat aktif ya. Nah, Iya. Apindo saat itu cuma ada di Jakarta, Jakarta doang. DPP cuma ada satu DPP, tidak ada DPD-nya. Tapi maaf Mas, Oh, saya belum potong. ada DPD. Pada- Pada saat Mas masih Andi masih jadi di itu, makanya betul. masih di Jakarta aja ya. Masih di Jakarta aja. kan dianggap Oke, sebagai oke, pengurus oke, pusat oke. tuh cuma Jakarta aja. Cuma Jakarta aja belum ada DPD-nya. Belum ada DPD-nya ya. Belum ada DPD-nya. Nah, Dan itu jadi challenge-nya Mas Andi pada saat mau jadi ketua itu gimana caranya ngebuka di DPD. betul. Oke. Sebenarnya belum buka DPD dulu. Bagaimana cara orang tahu nama Apindo? Iya. Jujur kata Mas Reza Masoni tahu nggak nama Apindo tahun 2019? Jujur. Belum. Belum. Kan? Jujur, Belum kan? Belum tahu. Kalian tahu kan? Iya. Ini generasinya Mas Sony dan Mas Reza loh. Iya, iya, Apa iya. kabar kalau kita lihat generasi anak-anak yang muda yang sekarang, Iya. yang mereka mulai bisnis di usia 30-40 tahun. Nah, tahun 2019 itu boleh dibilang anggotanya itu adalah anggota-anggota senior. Oke. Ya nama-nama senior kayak Dunia Bridal, Dunia Catering Ya, pasti ya, ya, teman-teman ya. juga tau lah. Ibu Mimi Aten, dari ya, Lea Martin, terus kemudian dari Hosana, itu banyak yang mereka ada yang di situ. Nah, akhirnya caranya gimana nih? Yaudah bikin beberapa kegiatan yang sederhana, sifatnya ada menampilkan ke publik apa nih kegiatan Apindo. Iya. 2020 terjadilah pandemi. Kita selalu melihat dari dua sisi kalau dalam sebuah kejadian. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita nggak bicarakan sisi negatif, kan yang mau dikeluarkan di Let's Talk It ini kan adalah aspirasi positif dong Betul. untuk para talkers kan. Iya dong, Nah, buat talkersnya kan. supaya kita bisa menggali apa sih kalau kita dapatkan dari sebuah peristiwa. Iya. Pada saat pandemi kemarin, otomatis tidak ada kegiatan dong. Benar. Nah, kita mau ngapain nih? Iya. Itu berimbas kepada semua vendor wedding di Indonesia maupun kita khususnya di Jakarta dulu deh. Iya. Sebelum terjadi pandemi, Apindo ini cara untuk bisa muncul ke permukaan adalah saya banyak bermain dengan para ketua umum DPP dari asosiasi lain, Iya, dari iya. DPD-nya juga. Kalau kita nggak bergaul di lingkungan yang sama, bagaimana cara kita known and to be known? Iya. Diketahui dan mengetahui. Betul. Nah, tujuannya dari situ akhirnya Akses networking itulah ya. betul. Orang harus tahu kitanya dulu, Iya. baru kemudian akan tahu kan kita punya yang bawa di belakangnya itu Iya, apa betul. aja. Nah, dari pergaulan itu makanya saya berterima kasih kepada para ketua umum dari dari asosiasi lain yang mengajak saya menerima kami gitu loh, kita ngobrol-ngobrol dan ternyata kita satu frekuensi. Iya. Candaannya sama, Betul. frekuensinya sama, Iya. ngobrolannya sama, jadi cair gitu Iya. kan. Industrinya sama. Industrinya sama lagi. Benar. Ya karena dulu terlihat eksklusif, padahal bukan mengeksklusifkan Diri, diri, iya, betul. tapi mungkin cara bergaulnya, Cara bergaulnya juga. Orang juga belum Iya. mengenal kali ya, Pak ya. belum mengenal atau tahu tapi nggak tahu siapa aktor Iya, di iya, dalamnya iya, situ. iya. Di antara wabah yang terjadi pada saat 2020, hikmahnya adalah jadi saling mengenal. Jadi saling mengenal. Mengenalkan diri juga, benar mengakrabkan diri ya. Betul. Karena di kondisi yang sama pada saat itu. Kondisi yang sama, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Ntar dulu, konteks tahun 2020, apakah Mas Andi Oyong mencari tahu ke masing-masing ketua asosiasi? Apa ketua asosiasi nyari Mas Andi nih? 2019 waktu Munas, Oh, 2019 malah. waktu Munas saya kan peserta. Diundang dong para ketua dari asosiasi Iya. lain. Saya lihat, wah keren-keren nih gitu kan. Ada yang saya waktu itu datang di PIK dan Indo Golf adalah Mbak Dini, ketua DPW PPJI, Ya. terus kemudian Mas Gandhi, ketum Hastana, kemudian aduh mohon maaf saya lupa satu lagi siapa, kayak mungkin Mas Tommy kali. Nah begitu terpilih mereka WA saya, Mas Gandhi WA saya, Pri, ternyata dia masih simpan nomor saya gitu loh, mengucapkan selamat. Oh akhirnya terkonek lagi nih dengan mereka. Sampai akhirnya di situ mulai bergaul 2019 saya membawa Apindo untuk ikut pameran yang diadakan oleh penyelenggara Wedding Expo ya. Wedding Expo. Dari situ pesan satu booth island, kita ajak member-member kita yang mau, kita kasih harga khusus. Nah disitulah Apindo mulai muncul pelan-pelan. Ya. Orang yang datang ke pameran ngeliat ini Apindo nih apa, saatnya kita juga selain Mas Hari kita punya bisnis, kita juga Mas Hari branding Apindonya. Itu cara yang paling efektif juga, kita membuat konten di media sosialnya kita aktifkan lagi. Iya. Ya, sekarang gini, kita dari tadi ngomong Apindo. Sebenarnya panjangan apa sih Apindo itu, Pak? Apindo. Iya. Oke. Originalnya nih ya, Iya, yang oke. masih tertera di ADART adalah Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia. Oh. Kenapa gaun? Mhm. Nah,
nama gaun ini kan identik karena dulu 30 tahun yang lalu yang memegang industri pernikahan itu adalah bridal. Bridal itu kan semuanya punya paket all in one. Iya, betul. Ada cateringnya, ada dekornya, ada WO-nya, MC entertainmentnya, WO-nya, nah itu semua ada. Ya makanya ada nama gaun di situ. Ya doakan nanti di Munas 2022 nanti akan dicanangkan sebuah nama baru. Gitu. Agindo-nya tetap, tapi adalah mengenai penjelasan akronimnya dari Abgindo itu nanti. Berarti ada ART-nya ganti? Ada ART pada saat Munas nanti. Nama Abgindonya tetap, cuman akronimnya aja. Yes, betul. Apa aja yang supaya bisa merangkum, karena Abgindo itu adalah untuk industri yang heterogen, tidak homogen. Benar. Makanya banyak Pak sebenarnya. Ya kan 14 usaha yang memang tergabung di Abgindo itu, kalau dibilang nih beban berat loh ini. Betul. Ini makanya ya jadi agak sedikit lebih kurus kayak ini. Dari pertama saya kenal Mas Andi. Masa gini aja. Setara dikit kayaknya. Kita cuma punya satu klaster catering. Iya. Fungsinya setengah mati. Iya. Gimana yang 14? Waduh. Sebenarnya Mas Sony dan Mas Reza kompleksitas di semua asosiasi itu sama sih sebenarnya. Tapi kan bicara soal visinya apa? Iya. Visi yang homogen kan kalian lebih penajaman ya terhadap industri yang sama. Kalau di Abgindo kita punya visi yang sama untuk semua klaster, kita nggak akan gerak karena nanti pada saat kita fokus satu klaster yang lainnya lagi merasa kok gue nggak diperhatikan, kok gue belum dibuat program, betul. Itu maksudnya. Nah itu kita bikin yang lebih sifatnya adalah kita create market yang memberikan benefit untuk semua industri yang sama, tidak khusus kepada satu jenis bidang industri. Nah itu yang saya maksud Pak. Itu ada bidang khususnya yang meng-create itu ya, market itu ya. Apa memang diciptakan oleh asosiasi nih? Atau memang mengikut dengan program kayak misalkan perusahaan yang lain nih mau ngadain acara Abgindo supporting atau memang Abgindo yang create kayak Abji kan nih PPJI kita kan udah pernah ngadain PPJ Expo ya kan apakah Abgindo mengadakan Abgindo Expo atau support ke anggotanya yang ngadain itu gimana? Oke. Menarik sekali nih pertanyaan Mas Reza nih. Kita create adalah kalau kita nggak create sebuah khusus, tapi kita menciptakan marketnya. Awal saya bilang kita menciptakan wedding market industri kepada anggota kita. Misalnya kita bikin yang wedding expo itu adalah sebuah cita-cita besar di Abgindo. Tapi memang belum bisa kita create. Tadi awal itu target saya adalah 2020. Tadinya. Atau kita ciptakan embrionya, kita sudah banyak meeting dengan beberapa penyelenggara dan kita akan eksekusi matangnya di 2021, tapi karena kondisi ini ya ini harus saya simpan untuk generasi berikutnya lah pada saat siapapun jadi ketua umum tahun 2022 nanti. Secara sejarah kan tadi kan pernah disebutin Abgindo itu udah 30 tahun ya. 33 tahun. 33 tahun. Pernah ngadain Abgindo Expo. Apa namanya Expo, Wedding Expo ya. Ingat nggak tahun berapa? Harus tahu dong. Saya challenge sih. Jadi ketua Abgindo masa nggak ingat? Ingat lah. Tahun 2000-an. Luas, jawabannya luas. Cocok tahun 2000-an. Bisa jadi politisi nih. Tahun 2000-an. Atau kalau misalnya buat lebih spesifik bisa di googling kok di situ. Dulu Abgindo tuh sering bikin fairnya adalah di mall-mall. Memang rata-rata di Jakarta Barat. Seperti di Emporium atau di Citraland, seperti Taman Anggrek juga. Oh iya, karena basisnya Jakarta Barat dan Jakarta Barat dan Utara ya. Iya, mostly memang international wedding ya. Kalau kita boleh bilang soal spesifikasi marketnya. Benar. Tapi Abgindo yang sekarang adalah Abgindo yang lintas background bisnisnya, lintas anggotanya, semuanya. Jadi yang di Abgindo sekarang lebih heterogen, bukan bisnisnya doang, tapi pengurusnya juga, kemudian background personality-nya juga gitu. Aku mau sedikit menelisik lebih dalam nih. Mas Andi kan bicara masalah asosiasi, ya. Sekarang secara usaha personal, ini kan pandemik nih. Ikut ngejerit nangis bareng-bareng sama anggotanya apa? Harus tegar, gue ketua loh, gue nggak boleh nangis loh. Mas Reza kayak paham nih mengenai tentang bagaimana sebuah sosok yang di depan sama yang di belakang. Keren. Mas Reza jangan sok tegar gitu. Terlalu rosa katanya. Nah, jadi gini. Ini benar-benar Mas Reza. Jadi
menjadi seorang pejabat publik. Kita kan pejabat publik asosiasi ya. Saya yakin yang posisi yang melekat juga kepada Mas Reza dan Mas Sony di asosiasi itu membuat kita tuh harus jaim, ya kan? Kita harus behave. Betul. Media sosial saya zaman dulu masih zamannya pet itu saya orangnya adalah sangat ekstrovert. Iya. Apapun saya curhatin, bicara soal kondisi hubungan personal, hubungan pertemanan, kemudian bahkan kepada negara, ya kan, kepada pemerintah daerah, itu pasti saya komen lah ya. Any komen kan suka-suka gue dong, ya kan. Iya, betul. Begitu masuk sebagai pejabat publik ketua umum pada saat 2019 akhir itu sudah banyak kayak beberapa kayak penasehat khusus sebagai atau teman-teman saya sih adalah colek, lo nggak bisa gitu lagi lo gini-gini, atau kadang-kadang saya juga keceplosan, saya dicolek lagi gitu loh. Akhirnya teman saya pernah bilang, lu mendingan lu cut deh gitu. Pokoknya orang yang dari asosiasi atau vendor wedding jangan lu masukin ke dalam konten media sosial, ya kan. Tapi akhirnya ya by the time juga saya udah memahami itu. Nah, bicara soal jerit, ya jerit Mas, mana ada sih emang ada ketua umum yang kebal dari industri ini, ya kan. Kalian vaksinnya double. Nunggu booster tahun 2022 tapi bukan nakes saya. Nunggu Moderna. Nunggu Moderna. Soalnya gini, jadi saya benar-benar di media sosial saya nggak boleh terlihat adalah menjerit, mengkritik atau mengomentari. Tapi kadang-kadang keceplosan juga sih jempol ini untuk menulis sesuatu. Kadang-kadang kesel ya. Kesel juga kan, ya kan, kesel juga. Emang keselnya kayak gimana? Aduh, kalau loncat kan saya masih belum beres tadi pertanyaan. Ya kan. Nah, jadi pada saat di grup, contoh di media sosial seperti itu. Pada saat di grup WA aja, saya itu harus seharus sifatnya adalah mengencourage, membesarkan hati, kemudian misalkan mengedit sesuatu yang tidak layak untuk ditampilkan. Itu aja harus saya jaga. Nah, jadi kalau saya harus ngomentar atau dijeritan, ya saya pakai di grup WA sendiri aja, nggak gabung sama mereka gitu. Oh my God. Tidak ada ketum yang kebal baper deh, pasti ada ya kan. Cuma bagaimana para ketua-ketua ini expose-nya di publik atau dia cuma di dalam. Tapi saya yakin kok pada saat off air ini ngomongnya juga lebih terbuka ya. Gue pengen ngorek banget ini. Ketum nih nggak bisa kayak ketum kita aja kan. Akhirnya kan ini juga ngejerit juga kan. Tapi jeritannya di mana dong? Di kota apa enggak? Tom ada di mana Tom? Tom tunggu pon. Nah, kan sebagai ketua umum nih pasti kan punya beban ini dong. Ketua umum itu pasti kan dapat keluhan dari ini. Pasti ngejerit juga nggak sih sebagai pribadi dan usaha gitu loh, Mas Andi? Ibaratnya kalau udah jadi pejabat publik, kita harus sangat rosa di depan kita punya anggota ya. Harus sangat tegar gitu kan. Karena memang kita harus main apa di depan layar dan di belakang layar dong. Ya pada saat berhadapan dengan anggota kita harus menunjukkan sifatnya adalah membesarkan hati, memberikan jalan keluar, bahwa kondisi ini ada juga dialami kita semuanya. Jadi tidak ada satu orang yang paling menderita dari yang lain pada saat dalam kondisi ini, atau ada satu yang paling diuntungkan daripada kondisi ini. Semua halnya yang sama gitu. Jadi ya kita harus memberikan sebuah aspirasi dan juga motivasi positif kepada mereka. Ada apa nih mereka ini aspirasi positifnya? Jadi kalau kita lihat di grup chatnya anggota di Abindo itu mereka terlihat yang mereka butuhkan saat ini adalah sebuah kepastian dan kecepatan informasi dari pemerintah. Nah, itu yang selalu mereka. Bahkan misalkan setiap PPKM darurat ini berakhir di satu tanggal, itu dari pagi udah pada tanya, kapan nih, ya kan? Apa keputusannya? Kapan nih, ya kan? Ini udah jam berapa? Ini dia rata-rata tuh seperti itu. Kalau saya lihat jam. Nah, tapi kembali lagi, saya DPP tidak punya anggota, benar kan? DPP itu punyanya DPD. Saya di grup WA grup itu, saya adalah anggota DPD DKI Jakarta. Jadi saya harus bisa mendapatkan posisi. Tidak boleh, bisa-bisa aja dong saya memainkan peran saya untuk memberikan sebuah gerakan atau sebuah sambutan lah kepada pertanyaan. Tapi itu ranahnya DPD.
Saya ini adalah anggota DPD DKI, jadi saya harus memberikan itu ruangannya adalah DPD DKI. Nah pada saat misalnya tunggu PPKM darurat itu berakhir satu tanggal, itu udah nanya nih, keputusannya apa nih? Ini kok belum ada? Padahal kan kita tahu rata-rata PPKM darurat itu pada saat berakhir, lanjutannya itu kan pasti tengah malam. Betul. Menuju malam. Badan maghrib. Sore-sore badan maghrib kan. Dan tahun 2020 tapi masih bagus sih. Biasanya kan ngumumin tuh jam 12 jam malam. 12 malam udah kayak mau naik naik bensin ya. Paham kan? Paham. Itu tengah malam banget. Iya kan? Naik bensin. Ya orang nggak sempat mikir lagi, gitu kan, apalagi ngantri panjang. Iya. Tapi anggota Abgindo tuh udah sangat pintar dan juga sangat udah terbiasa. Iya. 2020 pasti banyak menjerit dong bicara soal aduh gimana nih banyak semua pasti kondisinya sama. Tayangnya jadi galau dan sebagainya, tapi mereka tidak sebising seperti tahun lalu di tahun ini. Jadi sudah terbiasa, banyak sudah banyak mereka itu membuat sebuah persiapan plan B-nya pada saat keputusan ini lanjut atau tidak. Iya. Betul. Saya selalu bilang ke mereka adalah kita semua berharap namanya PPKM darurat itu pasti berakhir dengan cepat. Tetapi kita harus realistis. Dikatanya adalah kurva COVID. Oh iya betul. COVID semakin tinggi, ya kita juga nggak bisa maksa dong. Apapun juga yang namanya kesehatan masyarakat, kesehatan penduduk di sebuah negara itu jauh lebih penting di atas segalanya. Mau nggak mau perekonomian menjadi nomor sekian. Nah, di kondisi yang sekarang ini, teman-teman ini sudah bisa mengatur pola mereka berusaha. Iya betul. Jadi pada saat PPKM darurat dilakukan, ya ada kok plan C-nya itu seperti apa. Basically kalau dilarang resepsi ya jangan resepsi gitu loh. Kita masih bersyukur masih diberikan sebuah poin, kita masih bisa mengadakan acara akad nikah atau pemberkatan. Itu disyukuri dulu aja ya kan. Satu sesi 30 cuma 30. Boleh maksimal 30, ya percaya 30 ya kan, 30-nya satu sesi gitu. Oh juga 30 per sesinya banyak. Oh, saya nggak bilang sesinya banyak loh, Mas. 30 satu sesi. Pokoknya 30 orang itu satu sesi loh. Satu waktu. Kita bilang, ya kalau satu hari 24 jam ya. Ya berarti 24 kali 30. Itu berapa tamunya? Waduh, 30 dalam satu ruangan ya maksudnya. Satu ruangan satu waktu. Satu ruangan dan waktunya per 15 menit 30 orang 15 menit. Sekarang gini Om. Mas Andi, sekarang secara logika menurut Mas Andi nih pernikahan dihadiri dengan 30 orang. Itu gimana, Mas? Realistis atau tidak? Iya. Iya kan? Iya. Kita hitung di atas pelaminan udah 6. Iya, ya kan? Betul. Udah 6 30 kurang 6 kan 24. Iya. Nah, terus kemudian fotografer nggak mungkin satu foto satu video. Oke, let's say satu foto lah, satu video. 3 deh sama asistennya. Kurang 3. Terus tambah 3 berapa 9, ya kan? Terus kemudian organ tunggal. Organ tunggal sama satu penyanyi 2. Terus tambah lagi operator yang di belakang. 3 juga. Jangan 3 jadi 2 deh, ya kan? 2. WO, dia kan harus ngatur, apalagi sekarang ini WO paling pegang peranan penting kan. Betul. Dia sebagai timekeeper, dia juga sebagai controller di lapangannya juga. Itu sudah berapa? Minimal 6. Minimal 6. Itu udah berapa? Sisa 15, ya kan? Terus yang catering itu sekarang hampers, ya kan, nggak boleh dine in. Lah itu juga perlu orang juga kan. Betul. Jadi intinya bahwa jangan ente yang nyimpulin dong. Intinya nggak ada kesimpulan ya kok. Terus dari sisi pribadi loh ya. Jadi kita intinya mau hitungan angka doang kan. Iya, berhitung doang ya, berhitung aja. Iya kan. Jadi intinya bahwa kebijakan 30 orang itu satu sesi. Dokter, bukan kuat dari mulut seorang pejabat publik ya, tetapi dari rekan saya ini. Sebagai penanya. Saya kan membawakan informasi ini biar orang-orang kan tahu. Betul. Jadi menurut Mas Reza dan Mas Sony, kalau misalkan 30 itu tidak adalah angka yang terlalu mengada-ngada, menurut kalian itu harusnya berapa sih yang bisa diterima gitu loh? Itu pertanyaan. Nah, itu harus saya kembalikan kepada gestar narasumber kita dong. Saya sudah berpendapat dan harusnya saya mau nanya kepada host saya. Host saya juga orang asosiasi.
Mas. Ya udah pokoknya pada intinya kita hitung-hitungan deh. Nah, gitu. Ini kita sampaikan di depan talker gitu ya. Mudah-mudahan nih pejabat publik yang ada di Pemprov gitu ya, mereka memahami gitu loh ya. Betul. Jadi bukan memahami, minimal punya gambaran ya. Punya gambaran dalam Indonesia wedding adalah realistis atau tidak kan. Betul. Tapi kembali lagi, kita ini apa sih sebagai apa? Industri apa? Kita insan apa? Insan kreatif. Iya. Namanya insan kreatif itu kan tidak terpaku pada satu pola. Benar. Pada saat pola ini kita menemukan jalan buntu, kita kan bisa bikin pola yang lain selama kiblatnya arahnya adalah sesuai dengan kesehatan. Sesuai dengan yang sudah diatur. Apa saja sih? Pakai masker, jaga jarak 30, terus kemudian no dine in, ikutin aja di situ. Betul. Tapi Mas Andi, kalau menurut saya ya, sejauh yang kita mulai dari PSBB itu, kita kan juga sempat bikin simulasi ya kan. Kalau menurut saya dengan pernikahan di gedung itu jauh lebih aman gitu loh. Daripada misal maaf ya di rumah KUA di rumah gitu loh. Bukannya saya iniin KUA ya atau di rumah enggak, cuman karena orang yang ke gedung itu baru masuk aja udah dicek suhu, ya kan, dikasih hand sanitizer, dan berangkatnya juga sudah bersih. Ya, dan jumlah dibatasin kan. Dan gitu orang loh. pada saat mau berinteraksi atau aktivitas, dia kan mengukur diri dia. Saya sakit atau enggak, sehat atau enggak, bener nggak? Betul. Nah, yang ada adalah bahwa kondisi ini, mohon maaf ya kalau saya atau akan dibatasi atau terbatasi nih. Kalau saya dengan 30 orang itu dibatasi atau terbatasi gitu loh. Orang juga seolah-olah akan melakukan sebuah kegiatan. Ini kan ibaratnya kan pernikahan ini kan sangat sakral. Dan orang ini kan pengen bersilaturahmi. Orang Indonesia ya. Dan ada kebanggaan bahwa orang Indonesia loh sekarang. Dia kalau nikah itu hajatan syukuran tuh memang harus ngundang saudara, kolega. Apalagi sudah membangun karir, udah membangun membangun usahanya, membangun bisnisnya. Masa dia tidak minta doa orang banyak gitu loh. Benar kan? Seolah-olah pernikahannya itu pernikahan siri atau tidak sah ya. Atau sesuatu gitu. Walaupun cuma 30 orang tapi momentum untuk mendapatkan kebahagiaan dan doa dari orang banyak ini karena kebiasaan di Indonesia loh ya. Itu yang memang tidak didapatkan. Makanya orang pada saat dibaca 30, mohon maaf ya, soalnya kata Om Adi tadi dengar sih itu kayak realistis sebenarnya mau bilangnya amin. Cuman dia nggak berani aja bilangnya. Tapi kan kita ada angka lah. Tapi kita kan punya lagi satu kalimat 25% dari kapasitas gedung. Benar. Tapi 25% dari kapasitas gedung itu kan pada saat nanti turun level kan. Karena level 3 baru bisa. Sekarang level 4. Ini sebenarnya levelnya kayak bon cabe loh ya. Kayak Maici kan. Apa namanya? Paling pintar mancing ya. Sorry, ini sebenarnya mau kebijakan publik atau mau jualan seblak sih? Betul, makanya saya minta juga ya, tolong kalau untuk istilah itu tidak benar juga ya. Benar gak? Ini realistis tuh ya. Betul. Namanya insan kreatif, begitu ada istilah baru itu pasti rame. Dalam hitungan menit meme langsung keluar. Benar. Dan itu di grup semua pasti ada grup atau tidak kan? Itu dia pakai level-level. Nah, takaran levelnya apa gitu ya kan? Apa di sekolah cabai kan kita tahu. Ini dicoba, ini rasanya pedes gitu. Levelnya banyak. Ini pedes banget gitu ya. Betul, nah ini gimana cara takarannya gitu? Kurva COVID atau kita perlu belajar lagi bersama-sama mungkin. Mohon boleh diberikan kita semacam penataran untuk level 1, 2, 3, 4-nya. I agree. Mungkin kita bisa kolaborasi ya. Bagaimana menakar ini arti level PPKM ini ya. Betul, karena ditanya ini sama anggota sih juga nggak bisa jawab patokannya apa. Kita kan nggak ada parameternya. Nah, itu ya kan. Mau bilang parameternya apa? Ini level 4 loh, ya kan. Tapi lu ke pasar atau ke tempat-tempat yang lain itu ada tempat spot lah di beberapa yang kita bilang tutup, tapi ada yang dangdutan kok, ada yang juga mereka joget-jogetan. Nah, sementara industri kita ini yang sudah kata Mas Sony itu sudah ngikutin protap, kadang lu dibatasin 30 orang gitu kan. Emang ini mau acara apa sih? Cerdas cermat. Bukan, gua rasa arisan kan. Itu bahasa kedua yang aku denger loh. Serius kan 30 itu bener gak? Ini keluar loh bahasa arisan. Aduh. Minum. Tapi nggak boleh buka masker tanpa belum aja deh. Seru kan? Jadi tamu kita ini rame sekali kali ini. Sorry loh ya. Mohon maaf. Dan kita memang harus benar-benar
terbuka loh Pak. Ya, kan? Terbuka dan terbatas tapi kan. Terbuka dan terbatas. Dan nanti gini loh, bahwa ini suara kita sebagai rakyat. Pada saat kebijakan itu membuat kita menjadi, kita kan juga punya nalar yang memang sehat dong ya. Betul. Kalian memberikan kebijakan ini apa sih latar belakangnya? Alasannya apa? Kan gitu. Jadi nggak semata-mata. Oke lah, mungkin kita mendukung program pemerintah yang sakit banyak, ya benar kan? Selama 2 bulan ini kan yang sakit banyak misalkan. Oke, kita ngikutin dan memang. Tapi kalau diukur dengan level dan keluarnya kebijakan itu dalam waktu seminggu itu menurut kita jadi nggak efektif gitu loh. Ya, perasaan kita jadi loh ini kayak semacam permainan gitu. Betul. Lama tapi selesai masalahnya. Sebenarnya gini loh, betul. Di industri wedding kita ini sebenarnya yang diperlukan adalah kepastian. Dengan adanya kepastian, customer kita tuh percaya gitu loh. Tapi kalau tidak ada kepastian, kita nunggu dulu. Gitu loh. Benar Mas Sony dan Mas Reza. Kepastian kata kuncinya dari semua ini. Betapa kita para vendor ini pencari hal bisnis kiat pada saat kita ketemu calon pengantin yang mereka sudah fix sebuah tanggal, terus kemudian aturan ini keluar, otomatis kan itu minta mundur. Pengantin pasti tanya ke kita dong, kapan? Walaupun kita orang asosiasi, kita kan bukan ahli nuzum. Betul. Kita jangan bicara soal asosiasi deh, ya kan? Kita bicara pemerintah daerah tertentu gitu. Mereka aja juga nggak bisa duga apa keinginan dari pusat, ya kan? Bener. Nah apalagi kita kaum pencari janur ini, kaum pencari janur ini. Kita nggak ngerti, ya kan? Nah jadi kalau misalkan tidak bisa diinfo bulan kapan gitu kan bisa didapat, otomatis menurut saya untuk yang nextnya ya, bukan yang di atas. Yang di atas. Oh, yang di atas gitu ya. Yang di atas. Yang di atas. Struktur organisasi. Based on dari kita kan bicara struktur organisasi, bukan bicara program iman kan. Kalau saya sih yang di atas Pak Presiden Jokowi ataupun Mendagri yang mengeluarkan kebijakan PPKM, tolong dengarkan curhatan. Enggak, masukan dari kita. Objeknya sudah dibuka oleh Mas Reza. Keterangannya. Iya dong. Kita kan sebagai rakyat punya masukan lah mungkin konstruktif salah gitu satunya adalah Mas Andi, mungkin kita di dunia wedding itu kan suatu pekerjaan yang bukan seperti restoran yang pada saat itu diberhentikan bisa berhenti. Yang namanya nikah itu kan dari 1 tahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya yang sudah direncanakan gitu loh. Lanjutin dulu nih kebijakan yang di atas gimana? Oh iya, tadi kita udah lihat ke atas nih. Nah, Mas melanjuti Mas Reza, Mas Sony. Pernikahan itu bukan sifatnya insidental, semua sudah dipersiapkan. Betul. Namanya orang ingin menikah, mereka pasti sudah punya wedding dream dong, punya konsep dong. Betul. Emang milih vendor itu gampang, ya kan? Milih catering aja mesti coba-coba, ya kan? Milih dekor dan sebagainya. Pada saat ini semua sudah siap untuk dieksekusi, suddenly ada peraturan yang keluar. Itu kan membuat mundur lagi. Benar. Pernikahan kan nggak bisa dimundur-mundur. Itu adalah hak dari setiap individu di Republik Indonesia ini. Pada saat itu dimundur, otomatis kan semuanya berubah. Iya 1 tahun masih bisa mundur. Misalkan ternyata mereka udah sah secara agama dan secara negara, mereka sudah menikah dan hamil dan udah punya anak. Ya itu 1 tahun ini buat apa? Ulang tahun pernikahan yang pertama itu dibuat-buat, ya kan? Nggak mungkin, atau harus dihabiskan budgetnya untuk yang lain. Itu juga agak dibuat-buat lagi. Nah, sekarang kalau kita bicara soal kepastian, pasti ada target dong. Yang namanya di pemerintahan pusat pada saat mengeluarkan kebijakan, bicara soal termin 2 minggu itu kan pasti ada skala yang diukur. Mereka adalah orang-orang yang hebat yang sudah punya akses informasi badan sati apapun itu namanya, yang bisa memberikan informasi yang lebih valid. Nah, pada saat mereka harus berikan kepada kita kepastian adalah timing kan target. Betul. Pada saat mereka tentukan target, misalkan oke, kita mundur 2 minggu lagi, tapi kami dari pemerintah itu punya target November bisa berjalan dengan normal. Berarti kita memegang acuan dari pemerintah kita ini, kita bisa info kepada klien lebih baik. Oke, pada saat pemerintah misalkan bilang November, coba deh di Desember atau ke atas. Ini ada garansi loh dari pemerintah. Pun kalau misalkan ternyata tidak, maka apa nih? Apa yang menjadi
feedback atau apa kompensasinya. Iya. Kita bukan kompromis yang cuma minta dikasih bansos doang atau uang, bener gak? Kita cuma pengen adalah kesempatan berusaha kita tuh dapat terbuka aksesnya. Nah, pada saat sebuah info sudah diumumkan ke publik, maka 3 bulan ini atau sisa bulan yang ada menuju bulan tersebut, ya kerja keras dong. Apa yang harus dilakukan? Yuk press sama-sama, ya kan? Kita harus lakukan apa pengetatannya supaya target kegiatan industri pendidikan ini bisa berjalan atau kegiatan umum masyarakat bisa kembali nggak kembali normal ya. Ini nggak akan normal, tetapi lebih baik lagi itu kita bisa ada kepastian. Ya sekarang kalau misalnya nggak berani membuat sebuah kepastian, ya berarti kayak menurut saya nggak yakin dong kemampuan manajerial di internal sistemnya kalian untuk menyelesaikan wabah ini. Betul. Gila. Seru banget ini. Ternyata mulai berat nih ini. Mulai berat nih. Waduh. Keluar semua. Aduh, udah terlalu panas ini kayaknya. Ini kayaknya lampunya udah banyak ya. Gue udah yakin ini pasti lebih edan bicaranya ini. Ya begitulah bahasanya. Boleh cooling down bicaranya. Boleh cooling down aja deh. Jangan dipanasin lagi. Ini bahasanya udah gua perhalus loh. Nah sekarang udah kita cooling down dikit ya. Sekarang saya lebih coba. Jadi itu, gue yakin ini, biarin, gue pasti yakin Mas Andi pasti ngomongnya berhati-hati, karena dia. Ya makanya sudah. Kita balikin sekarang ke apa? Tapi misalnya nyampe kan ya sidaknya ya. Oke, biar yang editor nanti tolong di-cut. Jangan biar nggak apa-apa. Kita cooling dulu. Oke. Pertama adalah bahwa kita sudah membicarakan masalah apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan aku yakin kok semua yang kita terlibat di industri ini kita sadar dan mau mensupport kebijakan pemerintah, benar nggak? Ya, sangat. Betul. Dan kita well prepared bahwa menghadapi ini kita mengencangkan ikat pinggang bener-bener loh. Ya, kita hanya 2 tahun loh. Kita hanya 1 tahun lebih lah ya. Hampir 2 tahun ya? Belum dong. Belum ya? Tahun depannya baru kan 2020. Iya. Baru Februari ya? 1 tahun. Baru ulang tahun 1 tahun. Jadi ada ulang tahunnya. Kalau misalkan ini kondisi ini tetap tidak bisa berubah gitu ya. Apa sih kira-kira Mas Andi prediksi worst-nya loh ya? Saya ngomong worst-nya ya. Kalau good-nya sebenarnya sebelum Juni-Juli ini kan kita udah berjalan kan? Ya, betul. Dan udah mulai enak well established lah ya. Benar nggak? Ya. Ini kan dampak ini kan sangat besar nih. Ya. Karena semua akhirnya benar-benar terdampak. Worst-nya nih, kalau misalkan satu minggu kebijakan tidak jelas, worst-nya apa sih? Oke, pertanyaannya kalau Anda buang air besar ditahan-tahan enak gak keluar dikit-dikit? Ya udah, mules kan? Udah mules akhirnya gimana? Opname. Habis opname bisa mati, bisa hidup lagi. Betul, tergantung kekuatan ya kan. Kalau yang nggak kuat ya sudah innalillahi. Kan? Kalau yang misalnya masih bertahan, ya mati enggak, hidup enggak. Itulah jawabannya. Mukanya pucat, pel segala macam ya kan? Iya benar. Nih makin seru aja nih kalau dipanjangin terus. Wah, lebih panas lagi suara, udah lampunya panas. Episode 2 tapi title dilepas ya. Itu bukaan, tapi limited untuk premium akses doang. Berani deh. Mas Andi, mungkin untuk masukan buat pengantin dan masukan untuk pemangku kebijakan dari Abgindo. Sekarang secara Abgindo ya. Gimana Mas? 1. Abgindo selalu mematuhi apapun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu udah kita sampaikan khususnya di setiap Pemda yang ada DPD-nya. Kedua, saya selalu juga menghimbau kepada anggota Abgindo untuk selalu mengikuti prokes. No dine in ikutin, jumlah diikutin. Terus kemudian apapun yang peraturan itu harus diikutin. Tidak boleh ada pengecualian apapun juga. Either untuk standar. Kami di Abgindo itu sudah keluarkan internal memo. Ada standar tambahan yang kita harapkan anggota kita mengikuti. Yang pertama adalah vaksinasi. Is a must. Tidak ada apapun juga untuk
apapun alasannya ya. Anggota yang atau kru yang terlibat itu belum divaksinasi. Kedua, ini juga berlaku untuk pemangku hajat dan juga untuk tamu yang diundang. Karena vaksinasi itu kan sekarang sudah sebagai sebuah surat izin resmi buat kita melakukan kegiatan. Makanya kami sangat bersyukur pemerintah sudah memasukkan poin itu ke dalam aturan pelaksanaan kegiatan. Berarti kita mengikuti aturan pemerintah ya? Kita ikuti aturan pemerintah. Tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksinasi ya tidak boleh ada di satu acara itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk PCR atau swab. Nah kita minta untuk anggota dan juga untuk pemangku hajat kalau misalkan belum bisa mencapai kepada tamu, lakukan itu. Itu internalnya pemangku hajat dulu lah ya. Betul. Itu tindakan preventif yang kita biar sama-sama enak kerja di lapangan. Jangan sampai nanti setelah acara ada timbul terjadi sesuatu salah-salahan deh. Nah itu kita mau hindarkan itu. Aku nanya, selama berkegiatan Mas Andi jadi MC gitu ataupun jadi IO, pernah survei nggak terhadap klien-kliennya pada saat klaster itu terjadi atau ada paparan COVID? Ya. Truly ada satu narasumberku, dia sudah menginfo bahwa acaranya dia selama dari mulai pembukaan kegiatan ya ada beberapa kegiatan dan dia zero paparan COVID terhadap pemangku hajat ataupun pelaku acara di saat wedding. Pasca acara dan itu zero. Dan Casablanca pun melakukan itu. Saya juga survei. Nah, kalau Mas Andi ada nggak survei gitu? Saya bicara yang pernah saya lakukan di WO saya ya. Ada satu kali WO itu tahun sekarang kok itu di Hotel Bintang 5 juga. Sebelum acara itu kita udah kasih edukasi kepada pemangku hajat. Kita bikin karena jumlahnya yang tidak banyak, kita ngikutin itu karena hotel kan ngikutin banget nggak nyampe 50. Kita lakukan swab di tempat deh. Ya kan. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk berjaga-jaga. Kita kalau masuk disinfektan yang di bilik itu kan nggak tindakan efektif kan. Itu kan buat semprot yang di luar, tapi kan virus itu ada di dalam. Akhirnya disetujui pada hari H. Nah, dilakukan swab untuk semua tamu yang datang, bintang tamu dan sebagainya. Dan ternyata ada OTG. Swab 2 kali positif. Nah, itu berarti resiko itu ada loh. Ada ya. Saya bilang. Jadi kita tidak boleh menutup mata. Cuma memang saya tidak pernah melakukan paskanya. Tapi kami melakukan terhadap internal saya, tim WO saya. Tim WO ya. Tim WO kita cek lagi. Ya alhamdulillah kita negatif semuanya. Lain juga sama negatif semuanya. Jadi jangan pernah underestimate deh sebenarnya dari untuk orang yang berkumpul dalam satu ruangan itu bahwa mereka tuh tidak apa-apa. Either untuk saudara dekat sendiri atau misalnya tim sendiri. Semua ada potensi. Iya, maksud aku gini loh. Kalau misalkan ke tamu gitu ya kan kondisi sekarang kan kita kan tamu juga pakai hantaran ataupun juga mungkin table manner dia duduk di itu kan. Kalau di catering kan saya udah melakukan kita dinner segala macam di round table, tidak mengantri makanan itu kita lakukan. Dan ini udah efektif berjalan gitu. Maksudnya bukan underestimate bahwa kalau menurut asumsi saya ataupun memang kita udah terbukti kok bahwa orang dalam suatu perkumpulan di wedding itu karena udah dibatasin kita kan ikut peraturan. Dan alhamdulillah kita tidak pernah dapat laporan setelah wedding saya sakit nih maksudnya betul. Ini kan kita komparasi nih bahwa kan Mas Andi dengan tim WO-nya sudah melakukan itu bahwa kita meyakinkan nih bahwa kalau misalkan kita melakukan prokes yang baik ya kan standarnya sudah jalan yang baik kita yakin bisa menghindari itu pada saat kita melakukan kegiatan itu dengan standar yang sudah ditetapkan insya Allah akan berjalan dengan baik gitu loh dan tidak akan terjadi apa-apa kecuali kitanya juga lalai tidak melakukan prokesnya kayak catering saya tenaga kerja udah kita lakukan swab test dan kita yakin mereka nggak boleh keluar kemana-mana benar kan itu udah jadi standar kita WO pun juga sama benar kan waiterku juga sama kita pada saat mereka mau datang lo rapid dulu ngasih unjuk ke kita segala macam ini maksudnya kita memberikan informasi dan jadi aspirasi kita juga nih bahwa apa yang kita lakukan kita sudah melakukan hal yang memang mendukung kebijakan pemerintah. Begini prokesnya lo ya. Lo buat apa lo? Kita kan di asosiasi kita mempunyai standar yang memang sudah benar dijalankan gitu loh. Jadi gini loh Om, ini kalau kita ngobrol terus nih bisa sehari semalam nih. Kayaknya Mas Andi harus ada sesi 2 nih kayaknya.
Ada season 2 kayaknya ya. Udah kayak sinetron. Soalnya ini jadwalnya padat loh ini. Enggak lah. Kalau kan ngikutin jadwalnya Mas Sony. Tanya kapan? Saya ngikut aja. Ada season 2, ada season 2 loh ya. Bebas ikut. Tapi matur suwun nih untuk yang beberapa kalimat tadi dari Mas Reza dan juga Mas Sony nih. Adalah ini kebetulan juga momennya. Industri kita di pemerintah di Pemda DKI Jakarta itu sudah diakui. Surat edaran di Sekarang itu sudah selalu menunjukkan bahwa kegiatan kita itu berbeda dengan kegiatan keterangannya berbeda, itu jelas disebutkan adalah pernikahan. Ada sendiri ya. Ada sendiri. Para ketum-ketum dari asosiasi ini kita lagi setting waktu, insya Allah Kamis nanti kita ketemu adalah untuk fight ke pemerintah, ke pusat ya, karena kita belum ada industri kita di sana. Nah, kenapa makanya pemerintah itu membuat peraturannya tidak bikin satu spesifikasi khusus, uangnya mendadak hari ini besok dan sebagainya. Nah, itu karena kita belum terlihat, mereka belum melihat bahwa kita ini menjeritnya panjang loh begitu begitu ini disiapkan, karena kita bukan sifatnya wedding itu bukan mendadak. Itu udah disetting dari jauh hari. Nah, kita para ketum asosiasi akan berkumpul, kita akan maju kepada pemerintahan pusat untuk melihat bahwa industri kita itu patut diberikan perhatian khusus dan diberikan kondisi khusus. Betul. Ini kita melakukan acara ini ya. Pada saat kita menunggu-nunggu nih keputusan perpanjangan PPKM nih ya. Benar nggak, Mas? Tanggal 16 nih ya. Ya kan kita menunggu nih. Mudah-mudahan. Masih beberapa jam ya. Belum asap kan. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan lah ya. Nah, memang kita dari PPJ juga boleh punya. tebak mau level berapa? Pasang berapa? Menurut kamu ayo buat Reza. Mas Sony, ayo. Aduh, kalau saya sih nggak bisa prediksi. Kalau aku jujur, aku maunya PPKM nggak ada level lagi. Cuman dirubah jadi bukan PPKM, jadi PPKN. Apa tuh? N-nya apa? Ini kan masa, ya kan? Nomaden. Jadi nggak jelas tuh. Ya lebih repot lagi, level lagi. Oke Mas Reza, seru banget nih. Mas Andi, luar biasa banget. Mungkin kita mendapat gambaran jelas ya. Jadi teman-teman semua ini ya jujur terdampak ya, tapi kita memotivasi diri untuk membantu kegiatan pemerintah, kebijakan pemerintah ya kan. Jadi kita sudah melakukan apapun yang pemerintah arahkan untuk berbuat baik, karena ini memang tujuan yang baik dong. Betul. Dan so please bahwa pemangku kebijakan pemerintah pun juga memikirkan apa yang sudah kita lakukan, ya kan? Kalau memang semuanya sudah dilakukan, ya tolong buka lah, biar kita juga bisa berusaha. Toh kita juga menjaga kok di sini biar lebih kondusif. Bener nggak Pak Sony? Setuju ya? Setuju. Oke, Talker, Pak Sony, Mas Andi Oyong. Yes. Terima kasih waktunya. Sama Mas ya. Buat sama. Ini sangat seru nih. Narasumber kita seru banget. Nanti akan ada season 2 nih bicara sama Mas Andi Oyong. Cari narsum yang MC juga, jadi biar bisa nge-blend. Siap. Ya mungkin nanti anggota Agindo kalau boleh kita undang ke sini untuk bicara. Boleh. Yang bisa menginspirasi aspirasi di sebagainya. Ya karena kan setiap seperti saya pernah ngelihat dari siapa ya, dari salah satu pengurus daripada satu asosiasi, dia bilang ini kita dalam satu badai yang sama, cuman perahunya berbeda. Betul ya kan? Tapi pertanyaannya badainya mau dikelarin apa enggak? Iya, bener. Iya kan? Badai masih berlalu. Dari kuasa alam dong. Oke Mas Andi Oyong. Lanjut lagi. Let's talk it.